mewujudkan cita-cita yang mungkin belum pernah terbayang akan terjadi sebelumnya. Pastinya tidak hanya antusias dari masyarakat yang menggebu-gebu, datang pula dukungan penuh dari sang Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto. FIFA World Cup 2026 semakin nyata dan berapi-api. Segala usaha dilakukan agar skuad Garuda semakin berkembang. Adapun usaha yang digencarkan oleh PSSI, yaitu dengan cara memanggil sang mata air. Atau istilah tersebut dapat disebut sebagai memanggil anak-anak keturunan Indonesia yang berkarir merumput di luar negeri. Effort yang patut diapresiasi untuk PSSI. Sesulit apapun proses dari perpindahan kewarganegaraan, tetapi akan selalu diusahakan. Ya, yang paling penting para pemain kita bisa membela timnas Indonesia lebih cepat. Tak hanya peran dari masyarakat yang selalu mendukung sang Garuda, ada pula cerita unik yang terekam pada percakapan Ketua PSSI Erick Thohir bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai update berita terbaru dari 3 pemain keturunan Indonesia yang sedang dalam proses naturalisasi loh. Berikut merupakan bocoran dan informasi mengenai update dari 3 pemain terbaru yang sedang diproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri BUMN Bapak Erick Thohir yang saya hormati, sebetulnya lebih muda dari saya, jadi nggak usah bapak. Dimas atau apa? Kalau kita mau menyusun dan memilih tim sepak bola, tim nasional sepak bola, yang dicari adalah pemain-pemain yang terbaik. Dia mampu atau tidak? Dia bisa atau tidak? Dia berjuang atau tidak? Mampu nggak dia deliver? Mampu nggak dia berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat? Nah, itu yang kita cari. Urusan bola paling penting. Itulah yang diucapkan di akhir kalimat di video yang merupakan tanda bahwa antusiasme yang tinggi serta dukungan yang diberikan oleh sang presiden. Wah, kayaknya Pak Prabowo udah gak sabar lihat timnas kesayangan dan kebanggaannya melaju ke Piala Dunia 2026. Lihat seberapa cepat berkembang pesat skuad timnas Indonesia pada tahun terakhir. Banyaknya pemain keturunan yang mulai meminati untuk memasuki skuad Garuda. Bahkan seperti nama yang tadinya tidak mungkin akan bergabung, ternyata bergabung juga. Semua akan menjadi skuad Garuda pada akhirnya. Bahkan sang Presiden Republik Indonesia pun merestui jejak Indonesia melangkah ke kancah dunia FIFA World Cup 2026. Para fans Malaysia dibuat iri dan kecewa setelah mengetahui bahwa 3 pemain keturunan berbakat resmi memilih untuk memperkuat timnas Indonesia. Harapan untuk melihat mereka membela Harimau Malaya pun sirna, sementara Indonesia semakin memperkuat skuadnya dengan talenta dari Eropa. Di media sosial, banyak pendukung Malaysia yang mengungkapkan rasa frustrasi mereka. Mereka menilai bahwa form Federasi Sepak Bola Malaysia terlalu lambat dalam mendekati pemain keturunan, berbeda dengan Indonesia yang agresif dalam mencari talenta diaspora. Dengan semakin banyaknya pemain berkualitas bergabung ke timnas Indonesia, ketimpangan antara kedua negara pun semakin terasa. Kini fans Malaysia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan bagaimana Romeo Marks dan Gepens berkembang bersama Garuda, sementara tim mereka masih kesulitan mencari pemain berkualitas untuk bersaing di level Asia. Seperti inilah komentar frustasi fans Malaysia. Sakit hati banget melihat pemain-pemain ini memilih Indonesia. Malaysia selalu kesulitan mencari pemain naturalisasi berkualitas, sementara Indonesia semakin kuat dengan pemain keturunan Eropa. Kita ini selalu tertinggal dalam pengembangan sepak bola. Sampai kapan terus seperti ini? Semoga FAM sadar dan segera bertindak sebelum terlambat. Kenapa pemain keturunan ini selalu lebih tertarik ke Indonesia daripada Malaysia? Ini bukti kalau sistem scouting kita lemah. Malaysia juga punya pemain keturunan, tapi kita lambat bergerak. Lihat Indonesia, mereka agresif mencari pemain terbaik untuk timnas. Malaysia malah seperti menunggu keberuntungan. Kecewa banget.
Setiap kali ada pemain keturunan berbakat, pasti Indonesia yang lebih dulu mendapatkannya. Sepertinya kita tidak pernah belajar dari kesalahan. FAM seharusnya lebih serius kalau ingin bersaing di level Asia. Kalau seperti ini terus, kita akan semakin tertinggal. Sakit hati melihat mereka semakin kuat sementara kita masih jalan di tempat. Indonesia semakin serius membangun timnas, kita malah masih sibuk dengan masalah internal. Pemain-pemain keturunan yang sebenarnya bisa kita dekati akhirnya memilih Indonesia. Kalau begini bagaimana kita bisa bersaing? Bahkan di ASEAN saja sudah sulit, apalagi di Asia.